Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Santai Aja. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik penting di mana menjadi sebuah kunci sukses berbisnis di era modern. Nah, topiknya itu adalah sistem informasi sebagai pengambilan keputusan manajemen. Mungkin teman-teman pernah berpikir bagaimana sebuah perusahaan besar ini dapat mengambil keputusan yang cepat. Kuncinya yaitu adalah informasi yang tepat. Untuk membahas ini lebih dalam, saya sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang kece. Oke, ini saya sudah bersama narasumber yang kece. Ada Jepni, ada Hadra, ada Dian, ada Indriani. Halo, apa kabar semuanya? With the bands. Post with the post with the post with the bands. Post with the post with the post with the bands. Post with the bands. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama. Bagaimana sih pengambilan keputusan manajemen ini berjalan? Mungkin bisa dari narasumber pertama. Baik, Saudara Bahar, baik menurut saya itu sistem informasi sebagai manajemen pengambilan keputusan itu mempunyai beberapa tahap seperti mengenali data, menganalisis data, mengumpulkan data, serta sebagai pengambilan solusi yang baik dan sebagai mengevaluasi hasil yang baik. Nah, sistem informasi ini juga dapat kita mempercepat dan mendapatkan sebuah data yang akurat, sehingga keputusan yang bisa diambil itu bisa lebih efektif. Seperti itu, Saudara Bahar. Berarti sistem informasi ini dia terstruktur ya, agar keputusan yang diambil ini dia lebih tepat. Betul sekali, Saudara Bahar. Karena tanpa adanya data-data tersebut, mungkin keputusan yang kita ambil itu mungkin akan lebih cenderung lebih tidak efektif, akan karu-karuan, seperti itu. Oke, baik, mungkin masuk pada pembahasan kedua. Mungkin dari narasumber kedua, bagaimana sih seorang manajer ini mengelola informasi yang dapat mendukung keputusan yang tepat? Itu toh kuncinya ada pada relevansi, ketepatan waktu, terus bagaimana keakuratan informasinya. Misalnya toh perusahaan seperti PT Agro Nusantara, dia itu menggunakan database system untuk mencatat data stok dan penjualan di tiap cabang, supaya toh manajer bisa menentukan kapan harus restock tanpa menunggu laporan manual. Berarti ya pengelola data itu dia rapi dan juga tepat dalam pengambilan keputusan. Ya betul sekali, supaya mengurangi kesalahan yang disebabkan data tidak benar. Sekarang masuk pada peran sistem informasi manajemen itu sendiri. Menurut narasumber ketiga, apa sih bagaimana sih peran sistem informasi manajemen ini dalam pengambilan keputusan? Perannya itu sangatlah penting karena lewat manajer ini bisa dapat mengambil data yang dibutuhkan buat merencanakan, mengawasi, dan menilai kinerja perusahaan. Tapi sebenarnya bukan juga cuma sistem yang penting, tapi kualitas informasinya juga harus dipertimbangkan karena informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu akan juga memicu agar pengambilan keputusannya lebih efektif. Tapi kalau informasi yang diberikannya itu kurang akurat dan kurang jelas, maka saat pengambilan keputusan perusahaan itu justru dapat menjadi rugi kalau informasi yang diberikan salah. Berarti kualitas atau tingkat kualitas informasi ini sangat pentingnya dalam pengambilan keputusan. Iya, betul sekali. Lalu masuk pada era modern. Bagaimana sih pemanfaatan teknologi informasi ini untuk membantu proses pengambilan keputusan? Baik, jadi teknologi itu mempermudah mengakses data secara real time. Nah, saya ambil contoh seperti Hadra tadi itu pada PT Agro Nusantara ya.
Nah, mereka itu menggunakan dashboard analisis untuk memantau permintaan produk dari berbagai daerah secara langsung. Nah, dengan itu manajer bisa segera menyesuaikan strategi distribusi tanpa harus menunggu laporan panjang. Seperti itu. Dengan begitu, keputusan dapat diambil dengan tepat. Ya betul, karena itu nih bisa bagaimana kekuatan teknologi bisa membuat keputusan bebas data, bukan hanya kayak intuisi atau kayak pikiran, hayalan sih kayak begitu. Nah itu harus bebas data. Nah, ini nih yang terakhir nih yang sering dilupakan sama perusahaan. Dia punya sistem yang bagus, tapi kadang informasi yang diberikan tidak maksimal. Nah, menurut saudara ini, bagaimana sih pengaruh kualitas informasi ini terhadap efektivitas keputusan? Baik, jadi di bagian ini sering sekali kejadian, tapi kualitas informasi itu bisa dilihat dari beberapa hal seperti keakuraatannya, cepat dan lengkapnya suatu data. Kalau datanya salah ya pasti juga itu keputusannya juga bakal salah dan tidak efektif. Nah misalnya toh stok di sistem itu masih ada, padahal di gudang itu sudah tidak ada. Nah akhirnya itu barang perusahaan tidak bisa mengirim barang ke pelanggan. Nah otomatis itu ujung-ujungnya pelanggan bakal kabur. Nah sebelum itu harus mengambil keputusan, dipastikan dulu apakah datanya itu valid atau update supaya keputusan diambil tidak salah arah. Seperti itu. Wah, tidak terasa pembahasan kita cukup padat, namun seru juga karena kita belajar bahwa pengambilan keputusan yang efektif ini tergantung pada informasi yang diberikan dan pemanfaatan sistem informasi yang baik. Betul sekali teman-teman, karena sistem informasi ini bukan hanya sekedar sebagai alat bantu saja, karena sistem informasi ini adalah bagian penting atau acuan strategis untuk meningkatkan sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan secara efektif untuk perusahaan tersebut. Benar sekali yang dikatakan sama narasumber jernih. Terima kasih banyak untuk para narasumber atas insight-nya dan para sahabat pendengar. Semoga obrolan ini memberikan pemahaman baru kepada kalian terkait informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sampai jumpa di episode berikutnya dan seperti biasa, Think smart, act wise.